Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kali ini akan menjelaskan tentang penentuan ide penelitian dan penulisan judul proposal penelitian. Ini terutama bagi mahasiswa ya, yang akan membuat proposal penelitian, baik itu proposal PKM misalnya atau proposal tugas akhir. Tapi tidak terbatas ya untuk itu saja. Topik ini juga bisa diterapkan oleh dosen tentunya ketika mereka mencari ide penelitian dan membuat sebuah proposal untuk sebuah hibah kompetitif, baik itu nasional atau mungkin lokal atau bahkan juga internasional. Cara menemukan ide penelitian ya. Banyak cara sebetulnya yang bisa kita pergunakan di dalam mencari ide penelitian. Yang pertama adalah tentu menggunakan perpustakaan ya. Ini adalah cara yang menurut saya yang paling gampang ya, yang bisa kita lakukan, yaitu menggunakan perpustakaan dan internet ya. Namun saya sendiri lebih merekomendasikan kita untuk menggunakan jurnal-jurnal internasional terbaru ya. Karena biasanya bahan dan metodologi yang ada di dalam jurnal-jurnal internasional ini itu dipaparkan dengan cukup lengkap sehingga kita bisa melakukan pengulangan atau mengikuti metode yang ada di dalam jurnal tersebut ya. Walaupun ini tidak terbatas, jurnal nasional juga ada juga, walaupun sebagian jurnal nasional kadang-kadang sangat terbatas di dalam hal ini pemaparan metode ini. Jadi carilah, kita bisa mencari ide penelitian itu dari jurnal-jurnal yang sudah ada, yang sudah diterbitkan oleh orang sebelumnya. Jadi baca jurnalnya ya dengan baik. Dan terutama dari jurnal-jurnal internasional terbaru. Ya, jadi lebih ditekankan ke arah ini ya. Jurnal-jurnal terbaru bisa dalam 10 tahun terakhir ya. Apalagi kalau kita mengikuti hibah-hibah penelitian, baik itu bagi mahasiswa ya, baik itu bagi mahasiswa maupun bagi dosen yang apply hibah kompetitif nasional misalnya, perpustakaan terbaru ini menjadi salah satu poin penilaian. Maka oleh karena itu, ketika kita mencari ide penelitian, maka utamakan ya dari jurnal-jurnal internasional terbaru dan dalam 10 tahun terakhir misalnya. Kemudian saya tidak merekomendasikan kita atau Anda untuk mencari ide penelitian dari buku teks ya. Kenapa? Karena buku teks ini kan tidak up to date ya, dan memuat keilmuan yang relatif umum ya. Jadi buku teks ini tidak up to date ya. Kadang-kadang edisi pertama atau edisi kedua itu jarak terbitnya itu bisa lama, sehingga update informasi yang ada di dalam buku-buku tersebut itu cukup lambat ya. Maka tidak direkomendasikan menggunakan ini. Jadi cari di dalam jurnal-jurnal internasional terbaru atau mungkin di dalam proceeding juga bisa ya, proceeding seminar internasional atau seminar nasional terbaru. Jadi baca ya, dibaca artikel atau jurnal tersebut dengan seksama. Namun tidak jarang ya, setelah kita membaca jurnal ya, tidak jarang kadang-kadang kita pun tidak mendapatkan ini ya. Kadang-kadang kita pun tidak mendapatkan ide. Karena memang tingkat atau kemampuan kita di dalam menelaah sebuah artikel, apalagi mahasiswa, kadang-kadang mungkin masih terbatas ya. Maka oleh karena itu kita perlu melatih ya. Melatih ketelitian kita di dalam membaca sebuah artikel.
Bagaimana caranya? Pertama, kita mesti kritis ketika membaca. Ketika kita membaca sebuah artikel dalam rangka mencari ide, ya, ini dalam rangka mencari ide penelitian, maka kita mesti kritis. Kritis dalam arti kata, ya, dalam tanda kutip, kita mencari kelemahan dari artikel tersebut. Jadi kita berpikiran bahwa artikel ini ada batasannya, ada kelemahannya, ya. Jadi kita mesti kritis. Jadi setiap kita baca, kita telaah. Ini kelemahannya apa gitu. Kalau kita bisa mendapatkan sebuah kelemahan daripada sebuah jurnal, sebuah batasan daripada sebuah artikel, maka di situ menjadi sebuah peluang penelitian. Karena salah satu fungsi daripada penelitian adalah untuk menutupi kelemahan daripada penelitian sebelumnya agar penelitian itu menjadi lebih baik. Maka itu yang pertama, kita mesti kritis. Kemudian kita kaji apakah topik pada artikel tersebut itu relevan jika diterapkan di kita. Jadi ketika kita baca, apakah topiknya ini relevan atau tidak, ya? Atau apakah masalah yang diteliti artikel tersebut juga ditemukan di kita atau tidak? Jadi dua hal ini, ya, bisa menjadi ide penelitian ini, ya. Apakah topik artikel tersebut relevan? Ya, kalau relevan, berarti kita bisa menggunakan, ya. Kalau relevan, berarti kita bisa menggunakan metodenya, kan? Jadi metodenya yang digunakan di dalam riset ini bisa kita gunakan dan kita terapkan di kajian atau daerah kita misalnya. Atau apakah masalah yang diteliti ditemukan di kita atau tidak? Misalnya, kita meneliti sebuah, katakan misalnya kita riset tentang kesehatan. Ada salah satu penyakit. Ternyata di Ethiopia itu, penyakit itu banyak sekali ditemukan. Ya. Dan di kita juga banyak ditemukan. Padahal kita punya daerah dan kondisi yang mungkin berbeda. Kenapa di Ethiopia ditemukan, di kita juga ditemukan? Ini bisa menjadi sebuah topik penelitian. Atau mungkin di kita ditemukan, atau di Ethiopia ditemukan, di kita tidak ditemukan. Padahal secara kondisi lingkungan misalnya ini hampir sama. Ya. Atau misalnya, katakan misalnya kita meneliti di Padang. Ya. Padang. Di Padang ini kan secara iklim dan cuaca misalnya kan sama. Tapi ada daerah-daerah tertentu, misalnya puskesmas tertentu, di mana pada puskesmas tertentu tersebut penyakit tertentu dominan di sana. Padahal masih sama-sama di Padang misalnya, ya. Padahal masih sama-sama di Padang. Ya, apakah? Tetapi tidak semua puskesmas ini terjadi. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah topik penelitian, ya. Kenapa orang meneliti di satu daerah, dia menemukan, lalu di kita kenapa tidak ditemukan? Padahal secara kondisi lingkungan dan lain sebagainya, kita relatif sama. Jadi ditemukan itu bisa, yang ini ya, jadi ditemukan itu bisa menjadi sebuah topik penelitian, tidak ditemukan pun bisa menjadi sebuah topik penelitian. Itu cara melatih daya kritis ketelitian kita di dalam membaca sebuah artikel. Lalu yang keempat, coba baca saran, ya. Pada bagian kesimpulan itu di kalimat-kalimat terakhir itu pasti ada sarannya atau future work-nya, ya. Apa yang disarankan di sana berarti itu adalah bagian kelemahan daripada riset tersebut dan itu menjadi peluang riset kita, ya. Ini bisa kita lakukan dengan mudah, ya. Tinggal buka kesimpulannya, lihat saran. Ya, saran dia untuk kesempurnaan riset itu apa. Maka saran itu menjadi peluang atau ide penelitian bagi kita. Ini yang pertama. Namun, ya, jika kita sudah melakukan tahap ini, ternyata kita juga belum menemukan ide, maka kita bisa mendapatkan ide penelitian dengan metode Scampere, ya. Ini.
Jadi kita bisa melakukannya dengan mengsubstitusi, ya. Jadi mungkin orang sudah melakukan dengan bahan A, lalu kita coba ganti dengan bahan lain, misalnya kita substitusi ya dengan bahan lain, maka bagaimana kira-kira hasilnya? Jadi substitusi itu bisa menjadi salah satu jalan atau kombinasi. Jadi orang mungkin hanya dengan A saja, lalu kita tambah dia dengan B, kita kombinasikan dengan B bahannya, maka itu sudah menjadi sebuah ide. Atau adaptasi, ya, kita mengadaptasi, kemudian kita memodifikasi, sudah pasti ya. Jadi kita modifikasi apa yang mereka kerjakan. Jadi misalnya kita orang sudah bikin robot satu tangan, misalnya, atau satu kaki, misalnya orang buat robot satu kaki. Lalu kita modifikasi, misalnya dia menjadi 2 kaki, misalnya, ya, misalnya. Dan secara teori mungkin 2 kaki dia lebih bagus, lebih setimbang, misalnya. Maka modifikasi itu juga bisa menjadi ide. Kemudian menggunakannya untuk hal lain. Ya, jadi mungkin ada sebuah metode, orang itu mungkin pakai untuk tujuan A. Ternyata menurut pandangan kita secara saintifik, metode itu bisa kita terapkan untuk tujuan B, di mana tujuan B ini riset kita ya. Maka penggunaannya itu untuk hal tersebut itu juga bisa. Atau juga bahan. Mungkin bahan orang selama ini mungkin pakai untuk katakanlah misalnya ada sebuah bahan dipakai untuk penjernih air. Tetapi secara teori ternyata walaupun ini awalnya difungsikan untuk penjernih air, ternyata kalau kita terapkan untuk tujuan riset lain yang sedang kita geluti dan itu mungkin dilakukan, itu bagus hasilnya, maka itu bisa juga menjadi sebuah ide penelitian. Yang jelas ada pertimbangan saintifik atau ilmiah yang memungkinkan secara teori itu digunakan. Atau mungkin menghilangkan, ya, menghilangkan bagian tertentu. Jadi bisa jadi ya orang mencampur nih, misalnya di bahan ya. Ternyata menurut teori, misalnya orang campur A, campur B, ya, campur C. Ternyata kalau kita kaji secara teori, kalau kita hilangkan B ini, menurut teori kita, ini lebih baik hasilnya. Maka cukup A tambah C saja misalnya. Itu kan mengeliminasi. Ya. Itu juga bisa kita lakukan. Atau kita mempertentangkan. Ya. Atau kita melakukan sebaliknya. Melakukan sebaliknya dari yang dilakukan orang. Kalau secara saintifik itu akan memberikan hasil yang baik, maka itu juga menjadi sebuah ide penelitian. Ya. Jadi teknik ini bisa menjadi jalan bagi Anda ya yang sedang mencari ide penelitian. Jadi coba dibaca sebuah artikel, coba latih kita kekritisannya dengan tahap ini. Kalau misalnya kita belum mendapatkan ide dari tahap ini, maka coba dengan Semper nih. Dan ini terhadap salah satu ya. Jadi metode ini bisa terhadap salah satu, sebagian, atau seluruhnya dari apa yang sudah dilakukan atau diteliti orang lain. Memang di zaman yang sudah modern ini ya, kita boleh mengatakan apapun sudah ditemukan orang. Maka apa yang mungkin kita lakukan ya, salah satu daripada ini tentu yang bisa kita lakukan selain daripada betul-betul mendapatkan inovasi yang 100% baru. Ya, kalau kita 100% mendapatkan inovasi yang baru tentu luar biasa sekali. Tapi kalau kita sulit melakukan ya, apalagi untuk level mahasiswa S1 di mana secara KNI mereka juga belum diminta untuk melakukan sebuah inovasi, tapi lebih menggunakan informasi yang ada ya, memanfaatkan informasi yang ada, maka metode ini bisa menjadi salah satu alternatif. Oke. Kemudian yang kedua, ide penelitian juga bisa Anda dapatkan dari mengamati topik atau isu yang sedang tren saat ini. Ya. Mengamati topik apa yang sedang ngetren saat ini. Di mana kita bisa baca ya, di media ya, di koran, di TV misalnya. Hal-hal yang hot itu, yang tren itu terlihat di running text-nya TV itu termasuk hal-hal yang lagi tren atau lagi hot ya. Maka ini bisa juga menjadi ide penelitian.
Ya. Kemudian dari lapangan, ini juga paling baik sebetulnya. Kalau kita bisa mendapatkan ide penelitian dari lapangan, ya, dari masyarakat, ya, kita lihat di masyarakat ada masalah, lalu kita coba menemukan solusi daripada masalah itu dengan melakukan penelitian, maka penelitian kita itu akan membumi, ya, penelitian kita akan langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Karena memang inilah idealnya sebuah penelitian. Jadi penelitian sejatinya tidaklah menyelesaikan masalah seorang peneliti, tidaklah sejatinya menyelesaikan masalah seorang mahasiswa hanya sebatas untuk sebuah skripsi, tetapi hendaklah juga menyelesaikan masalah masyarakat sehingga penelitian itu memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi tidak hanya kumpulan-kumpulan daripada publikasi, jurnal, Scopus dan lain sebagainya. Jadi makna daripada sebuah penelitian sejati lebih dalam daripada sebuah paper, ya. Jadi salah satu jalan untuk mendapatkan ide penelitian yang betul-betul membumi, yaitu kita mencari ide dari masyarakat, dari lapangan. Kita lihat di sekeliling kita, apa yang ada masalah di sekeliling kita, ya. Misalnya bagi yang riset di bidang perencanaan misalnya, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari alam, ya, dari lingkungan kita. Misalnya bagaimana membuat sebuah katakanlah misalnya bahan, ya, yang ringan, ya, untuk bangunan tahan gempa, misalnya untuk daerah-daerah yang rawan gempa, melihat kondisi di Indonesia yang masih minim rumah-rumah yang tahan gempa misalnya, atau mungkin juga bagaimana memberikan prediksi jangka pendek terhadap aktivitas-aktivitas bencana seperti gempa dan lain sebagainya banyak, ya, ide-ide yang bisa kita dapatkan dari lapangan misalnya. Jadi ini yang paling bagus, ya, kalau kita bisa mendapatkan ide penelitian dari lapangan sehingga penelitiannya lebih membumi, ya. Kemudian yang keempat, cara lain yang bisa kita lakukan tentu dengan aktif di lembaga-lembaga profesi. Ini terutama bagi dosen, ya. Mahasiswa juga bisa, karena mahasiswa bisa bergabung di PSI atau Himpunan Fisika Indonesia, ya. Itu bisa juga, karena biasanya di sini ada seminar, ya, seminar-seminar yang dilakukan atau webinar-webinar, dan dari seminar-seminar ini biasanya banyak informasi yang kita dapatkan, ya, dari webinar-webinar yang dilakukan oleh organisasi profesi ini. Kemudian rajinlah menyimak tawaran hibah. Ya. Ini terutama bagi dosen atau peneliti. Banyak hibah penelitian yang sudah menetapkan topik penelitian. Kita hanya membuat proposal sesuai dengan topik yang sudah ditetapkan. Ide-ide yang ditawarkan di dalam sebuah hibah penelitian atau topik penelitian yang ditawarkan di dalam sebuah hibah penelitian oleh lembaga-lembaga baik itu internasional ataupun nasional, itu pastilah sebuah topik yang lagi tren. Karena seorang pemberi hibah, suatu lembaga yang memberikan hibah, nggak mungkin mereka memberikan sebuah hibah untuk hal yang tidak tren. Nggak mungkin, ya. Maka salah satu mendapatkan ide atau untuk topik penelitian adalah dengan melihat banyak hibah. Coba perhatikan hibah. Ambil idenya dari sana, mungkin Anda tidak akan mengikuti hibah tersebut, bisa jadi. Ya, Anda mungkin tidak mengikuti hibah tersebut, tetapi Anda mengambil ide dari topik yang ditetapkan hibah itu, dan mungkin saja Anda akan melamar pada hibah yang lain, tidak ada masalah. Ya kan? Ini bisa menjadi alternatif. Kemudian yang ketiga, bicaralah kepada orang yang tepat. Jadi kita, kalau mahasiswa misalnya, bisa diskusi sama teman. Kalau dosen atau peneliti, itu bisa diskusi dengan teman-teman sesama peneliti. Maka oleh karena itu, memang di Indonesia ini tidak lazim, bahkan mungkin jarang yang melakukan. Kalau di luar negeri biasanya itu kan ada weekly seminar, ya, ada seminar mingguan yang dihadiri oleh beberapa kolega dan mahasiswa yang ada di lab atau 2-3 lab melakukan. Maka dari sana kita presentasi riset, maka dari presentasi itu nanti akan ada masukan-masukan dari teman-teman sesama peneliti. Ini bagus sebetulnya. Ya, ini bagus sekali. Karena ketika orang memandang sebuah topik penelitian dari satu sisi, itu akan jauh berbeda ketika dipandang oleh orang dari banyak sisi.
Dan pandangan dari banyak sisi ini menjadi sebuah ide penelitian baru. Ini budaya yang memang barangkali masih agak jarang ya dilakukan di Indonesia, berupa seminar-seminar mungkin di level jurusan ya, atau di level labor atau kelompok bidang kajian, seminar-seminar di mana dosen secara bergantian tiap minggu melakukan presentasi daripada riset yang sedang digeluti, ya, sehingga didengarkan oleh orang dengan lintas bidang keahlian. Dan ini luar biasa ya, sungguh indah sebetulnya ketika kita bisa melakukan ini di jurusan misalnya, atau di labor misalnya, atau di kelompok bidang kajian misalnya. Ini luar biasa bagus, apalagi mungkin sekali-sekali diundang pembicara dari luar misalnya. Ini baik sekali. Ini cara keempat untuk mendapatkan ide penelitian, ya, mendapatkan ide penelitian. Kemudian setelah kita punya ide penelitian, kadang-kadang kan ide itu kan sangat luas, maka kita bisa mengerucutkan ide itu. Jadi ide penelitian ini bisa kita kerucutkan, ya. Di antara jalan yang bisa kita pakai ya untuk mengerucutkan ide ini adalah dengan memperhatikan kriteria Feiner ini, ya. Dengan memperhatikan kriteria ini. Jadi karena topiknya luas ya, maka kita bisa mengerucutkannya dengan tahapan atau kriteria ini, ya. Kriteria ini kita sebut ya dengan Feiner. Oke. Pertama adalah visible. Ya, maksudnya penelitian tersebut itu dapat dilaksanakan ya. Kan sering kita mendengar feasibility study kan. Ya, studi kelayakan. Jadi setelah kita dapat ide atau topik ya, kita kaji apakah ini mungkin kita lakukan atau tidak. Kemudian topiknya menarik atau tidak. Karena begini, kalau kita membuat sebuah proposal yang tujuannya untuk mengharapkan pendanaan dari orang, tentu kita mesti memilih sebuah topik yang lagi dibutuhkan, kemudian menarik ya, dan prospek ya untuk kedepannya. Jadi menarik ini sangat penting. Kalau tidak menarik, siapa yang akan mendanai? Kemudian memiliki kebaruan, ya. Ada kebaruan atau tidak? Ya, novel. Ya, memiliki kebaruan karena sebuah lembaga yang akan mendanai ya, tidak mungkin ya kalau dia akan mendanai sesuatu yang sudah ada. Maksudnya sisi kebaruannya minim atau tidak ada. Kemudian etis untuk diteliti atau tidak. Ini perlu ya. Jadi kode etik penelitian ya. Jadi etis tidak. Mungkin topiknya menarik, tapi tidak etis. Apalagi menurut budaya kita misalnya. Jadi penelitian tidak sekedar hanya melaksanakan penelitian, tapi kita juga perlu memandang etika. Kemudian relevan untuk diteliti. Jadi etis dan relevan atau tidak. Mungkin dia bisa dilakukan, kemudian dia menarik, ada keterbaruannya, ternyata tidak relevan lagi, misalnya. Tidak relevan lagi. Ya. Jadi kalau tidak relevan lagi, maka tidak usah diteliti ya. Karena mungkin isunya itu sudah tidak isu sekarang. Memang ini menarik, tapi isunya itu tidak relevan dengan isu kekinian misalnya. Maka ini juga tidak. Ya. Maka kita perlu ya untuk mempertimbangkan pemenuhan Feiner ini ketika kita memutuskan sebuah ide penelitian. Ini yang kita bisa lakukan, ya. Baik. Lalu, apakah topik penelitian kita orisinil? Ya. Apakah topik penelitian kita orisinil
originalitas bukan berarti sebagai sesuatu hal yang benar-benar belum pernah diteliti orang, ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa dengan majunya zaman, hampir semuanya sudah diteliti orang. Namun apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan modifikasi walaupun mungkin sedikit, tetapi secara fungsional dia lebih baik dari sebelumnya, itu bisa menjadi sebuah originalitas. Atau Anda mensubstitusi, memodifikasi, mengeliminasi, ya, menggunakan teknik sampler tadi. Itu sudah sebuah originalitas. Jadi memodifikasi sebagian saja dari suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan, tentunya dengan pertimbangan aspek manfaat tadi, ya, ini bisa kita kategorikan sebagai sebuah karya yang orisinil. Ya, memang ketika kita melakukan sebuah penelitian, ya, kita kadang-kadang perlu memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Dan inilah yang disebut dia dengan kreativitas. Kreativitas. Jadi apa yang dimaksud dengan kreativitas? Kita memiliki satu masalah, tetapi cara kita memandang masalah itu berbeda dengan cara orang lain memandang masalah tersebut, maka itu kreativitas. Ya. Nah, jadi kita di dalam melakukan sebuah penelitian, kita perlu memiliki cara pandang ini, cara pandang yang kreatif. Kita memikirkan apa yang orang lain tidak pikirkan terhadap masalah itu, walaupun masalahnya sama. Ya, masalahnya sama. Misalnya masalahnya sama-sama A, tapi kita bisa memandang dengan cara yang tidak biasa, yang biasa digunakan oleh orang lain. Oke. Itu berkaitan dengan originalitas dan kreativitas. Lalu setelah kita punya topik penelitian, maka langkah berikutnya adalah kita akan menulis sebuah judul proposal. Ya, kita menulis sebuah judul proposal. Ini judul proposal, bukan judul jurnal, ya, atau judul paper, ya. Ini adalah judul proposal. Sebuah judul ini mesti menarik. Judul proposal menarik karena judul ini adalah bagian pertama yang akan dibaca orang, yang akan dilihat orang ketika membaca karya kita. Maka tidak salah, ya, kalau misalnya ada orang mengatakan jangan dihukum seseorang dari penampakannya. Ini tidak bisa kita salahkan karena apa yang bisa dinilai orang secara langsung dan cepat itu adalah dari apa yang tampak. Kalau dari karya ilmiah, dari sebuah proposal, dari mana kita bisa melihat pertama kali? Pasti dari judul. Ya. Maka oleh karena itu buatlah judul semenarik mungkin, karena judul yang menarik itu adalah pintu sukses bahwa proposal Anda akan didanai. Ini bagi proposal yang akan diikutkan di dalam sebuah kompetisi hibah. Judul itu merupakan abstraksi tertinggi daripada suatu karya ilmiah. Ya. Jadi judul ini adalah abstraksi tertinggi yang akan menggambarkan sebuah karya ilmiah. Maka oleh karena itu buatlah judul sebaik-baik mungkin, semenarik mungkin, sehingga menjadi pintu pertama proposal kita untuk berpeluang didanai. Judul yang baik tentu judul yang pendek katanya, tidak perlu banyak, ya. Jadi hemat kata, tetapi cukup untuk menjelaskan isinya. Jadi tidak perlu panjang, ya, judul ini tidak perlu panjang, tetapi bisa menjelaskan isi daripada proposal kita. Memang tidak ada aturan baku berapa sih panjangnya, ya. Ada orang yang mengatakan idealnya 12 sampai 14. Tapi ada juga buku-buku tentang penulisan proposal atau penulisan karya ilmiah yang mengatakan 20 kata. Ya. 20 kata. Ya, silakan. Ya. Kalau kita mengikuti sebuah kompetisi, kalau untuk mahasiswa biasanya program kreativitas mahasiswa,
itu kan dibatasi 20. Ya kalau dibatasi 20 maka Anda ikut batasannya 20. Tapi kalau dibatasi 12 sampai 14 ya maka ikut batasan ini. Intinya judul proposal itu tidak panjang dan juga tidak terlalu pendek, karena kalau tidak terlalu pendek ini juga bisa tidak informatif. Contohnya judulnya polusi udara, ya. Judulnya polusi udara atau menyikapi kerja pemerintah misalnya. Ini judulnya terlalu pendek nih, tidak informatif ya, tidak memberikan abstraksi daripada isi daripada sebuah proposal. Oke, ini kita lihat contoh judul. Contohnya misalnya pengaruh Mordan pada pewarnaan. Judul ini singkat ya, judulnya singkat, tetapi menimbulkan banyak makna, banyak tanda tanya di sini. Apakah kajiannya itu pada semua Mordan? Apakah pada semua jenis pewarna? Lalu pengaruhnya ini bagaimana? Meningkatkan, menurunkan, mempercepat, memperlambat? Ya, jadi tidak jelas di sini. Ya, judulnya pendek, tapi masih tidak informatif dan tidak memberikan gambaran yang jelas daripada kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Kata pengaruh ini bermakna umum. Jadi bisa mempercepat atau menghambat. Ya. Jadi sebaiknya kita lebih menjelaskan lagi makna daripada pengaruh di sini. Ya. Kalau kira-kira pengaruh ini akan mempercepat, maka ganti saja kata pengaruh itu dengan mempercepat. Jadi mempercepat streptomycin dan seterusnya. Mempercepat apa? Kalau kira-kira akan memperlambat, misalnya dia akan memperlambat atau menghambat pertumbuhan, ya bisa ditulis saja menghambat pertumbuhan apa dengan apa. Jadi jelas dia. Ya. Atau mempercepat pertumbuhan apa dengan apa. Maka jelas dia bahwa orang ini dia melakukan penelitian untuk mempercepat pertumbuhan atau menghambat pertumbuhan. Jadi jelas, jadi tidak hanya pengaruh. Kalau misalnya kita menulis pengaruh, ya. Pengaruh. Ketika kita menulis pengaruh, ini kan masih terlalu umum. Kenapa Anda menulis pengaruh di judul ini? Karena Anda risetnya masih trial error nih. Trial and error ya. Maksudnya Anda sendiri belum bisa memastikan pengaruhnya bagaimana sehingga Anda buat judulnya pengaruh. Ini pertanda apa? Ini pertanda lemahnya literatur, background literatur Anda ketika melakukan penelitian. Kalau Anda kuat melakukan penelitian, maka Anda sudah punya hipotesa atau dugaan awal bahwa pengaruh ini nanti akan mempercepat atau menghambat. Itu tanda Anda punya literatur review yang baik. Tapi kalau Anda tidak punya literatur yang baik, maka Anda akan menulis judulnya pengaruh. Ya semacam coba-coba. Kan kita belum jelas Pak pengaruhnya bagaimana. Ya tandanya Anda tidak membaca. Masih kurang membaca. Ya, maka untuk sebuah judul proposal yang baik, maka di bagian pengaruh ini, ya, pada bagian pengaruh ini, dibuat lebih jelas. Apakah dia mempercepat atau menghambat. Kemudian pada sebuah judul proposal, ya. Pada sebuah judul proposal, ada beberapa kata yang sebaiknya tidak perlu kita gunakan. Contohnya, kajian, kemudian investigasi, misalnya ya, investigasi, kajian, investigasi, penentuan, misalnya, pengukuran, misalnya. Bahkan analisa juga sebetulnya tidak termasuk hal yang direkomendasikan. Kajian. Kata kajian di dalam judul
Ini tidak perlu. Misalnya kajian ini terhadap ini. Ini sebetulnya tidak bisa diganti dengan hal lain. Investigasi, penentuan, pengukuran. Semua ini, ya. Kalau Anda melakukan penelitian, pasti Anda melakukan. Tanpa Anda sebutkan pun Anda mengkaji. Anda ketika memutuskan membuat proposal penelitian, itu tujuannya kan mengkaji. Ketika Anda melakukan penelitian, maka Anda juga akan menginvestigasi. Ketika Anda melakukan penelitian, Anda melakukan penentuan. Ketika Anda melakukan penelitian, Anda juga melakukan pengukuran. Ketika Anda melakukan penelitian, pasti Anda melakukan analisa, bukan? Iya. Maka kata-kata ini sebaiknya itu tidak digunakan. Tapi ya jelas apa penelitiannya. Ya, tulis dengan jelas. Jangan gunakan kata-kata yang sesungguhnya itu tidak Anda sebutkan pun di judul Anda akan melakukannya. Seperti kajian, investigasi. Ini kita jumpai banyak, tapi bukan berarti banyak itu sudah tepat ya. Banyak belum tentu tepat. Walaupun orang banyak mungkin di jurnal internasional bahkan sekalipun investigation atau study on atau measurement and so on, ya banyak, atau analysis of bla bla bla. Banyak, memang banyak. Tapi secara konsep sebuah kegiatan penelitian, ini kata ini tidak begitu disarankan ketika digunakan pada sebuah judul proposal penelitian. Oke. Tapi kalau mau digunakan juga ya silakan. Ini hanya menurut pandangan saya ya, sejauh apa yang saya pahami. Ini contoh beberapa judul. Ini saya ambil dari proposal mahasiswa yang lolos ke PIMNAS ya. Ini bisa menjadi contoh ya. Ini tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga bagi dosen tentunya. Contohnya. Pertama, material kristal biogenik guanin dari hasil samping industri bandeng cabut duri sebagai sediaan pure essence. Ini judul cukup baik. Kenapa cukup baik? Dari sini jelas sebetulnya apa yang dikerjakannya. Kemudian apalagi satu yang jelas, manfaatnya jelas. Untuk apa dia melakukan penelitian sebagai sediaan. Maka oleh karena itu, salah satu cara ya untuk membuat judul proposal penelitian, sebaiknya di bagian judul kegiatan ini, judul proposal ini, nampak manfaatnya. Jadi kalau misalnya kita membuat penelitian di bidang kebencanaan, nampak kegunaannya di sana. Maka ini sangat informatif ya, sangat bisa memberikan abstraksi daripada sebuah penelitian yang akan kita lakukan beserta manfaat yang kemungkinan bisa diambil dari penelitian ini. Kemudian ini pendek ya. Magnet elastik sebagai alternatif pengganti otot buatan. Ini juga bagus. Ini jelas nih manfaatnya. Dia mengembangkan magnet elastik ya, untuk apa dia mengembangkan? Untuk otot buatan. Kemudian ini studi. Ini kata studi di sini ini tidak bisa dipisahkan karena dia studi in vivo ini kan boleh dikatakan satu prase yang memang banyak digunakan di bidang kesehatan ya. Tadi saya sebutkan kajian atau studi itu tidak direkomendasikan, tapi tentu ada pengecualian untuk hal-hal seperti ini, ya, hal-hal seperti ini. Oke, jadi usahakan dari judul yang Anda pilih tampak manfaat risetnya, ya, dari judul tersebut dan hubungannya dengan fokus riset yang dipilih. Ini dan hubungannya dengan fokus riset yang dipilih ini terutama bagi Bapak Ibu dosen yang membuat hibah penelitian kompetitif nasional. Misalnya ketika kita membuat proposal, itu kan kita memilih fokus riset. Maka sebisanya kita usahakan bahwa fokus riset kita itu terlihat dengan jelas dari pilihan judul yang kita pilih. Jadi jangan sampai ya ketika reviewer akan menilai ini berhubungan atau tidak ya, kita perlu membolak-balikkan pula ya.
kita bolak-balikkan pula proposalnya ke dalam ya, beberapa kali baru kita dapat kesimpulan bahwa ini fokus risetnya sesuai atau tidak gitu. Maka kalau kita bisa buat dari judul, kita hubungkan kita tampilkan judul kita sehingga terlihat hubungannya dengan fokus riset yang kita pilih, maka ini akan sangat membantu penilai juga, dan langsung terlihat koneksinya antara fokus riset yang sudah ditetapkan dengan kegiatan riset yang kita usulkan. Ini tentu peluang pendanaan bagi kita tentu lebih besar. Ya. Jadi itu kira-kira beberapa ketentuan ya berkaitan dengan penetapan judul dan pemilihan ide penelitian. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada email ini atau juga bisa di komentar ya di akun YouTube ini, dan mudah-mudahan presentasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.